Matahari mengintip samar-samar di antara pegunungan es, dan suara-suara alam perlahan mulai menenggelamkan kesunyian musim dingin. Salju putih menyebar bagaikan selimut tebal yang menggambarkan satwa liar dengan warna-warna malu-malu. Di tengah hutan lebat yang dilanda musim dingin yang tak kenal ampun, seekor rusa muda muncul di antara rimbunan pepohonan untuk mencari sedikit makanan. Tampaknya dia menemukan beberapa tunas segar yang bertahan dari hujan salju. Jadi, makanan hari ini terjamin. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, lolongan samar bergema dalam kesunyian lembah, pertanda jelas kematian dalam ekosistem yang kejam ini. Bingung, lesu, dan kelelahan, setelah berbulan-bulan menjalani musim dingin yang keras, rusa berpikir tentang kemana harus melarikan diri. Tetapi sudah terlambat, tidak ada jalan keluar. Tersembunyi di antara bentang alam yang dingin, sekawanan serigala yang lapar telah menentukan nasib rusa yang tak berdaya itu, yang apapun yang dilakukannya tidak akan dapat lolos dari ajalnya yang sudah di depan mata. Dalam sekejap mata, kawanan itu melancarkan serangan dan salju putih berubah menjadi merah. Rusa itu tidak akan pernah kembali. Tetapi kawanan rusa itu telah mengakhiri puasa berhari-hari tanpa mengetahui rasa mangsa yang hangat. Ini menyakitkan, tetapi itu hanyalah salah satu cerita yang tersembunyi di alam liar Alaska. Terletak di ujung utara benua Amerika, Alaska adalah wilayah seluas lebih dari 1,7 juta kilometer persegi. Tempat alam memiliki kebebasan untuk menunjukkan sisi paling murni dan liarnya. Di seluruh kerajaan hewan yang luas ini, suhu mengatur kehidupan. Dengan musim dingin yang keras, di mana matahari terbenam selama berbulan-bulan, angin dingin membekukan semua yang ada di jalurnya, dan hutan serta padang rumput hijau tertutup lapisan salju tebal dan steril. Namun, seperti halnya suhu rendah yang mengancam kehidupan, semua ketidaksenangan alam ini berakhir dengan datangnya musim semi. Setelah berbulan-bulan turun salju lebat, hawa dingin pun berlalu sebagai ungkapan belas kasihan, dan tontonan satwa liar yang belum pernah terlihat sebelumnya akan segera terungkap. Matahari, sedikit demi sedikit, mulai bersinar seperti sebelumnya. Lapisan salju tebal mulai memudar, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak aktif perlahan terbangun dari tidur musim dinginnya. Dengan datangnya musim semi, setiap sudut dunia yang dulunya beku menjadi hidup, dan Alaska memperlihatkan sisi paling murah hati dan ramahnya. Ribuan orang terlantar kembali dari pengasingan mereka. Hutan putih segera berubah menjadi padang warna-warni yang cerah. Dan sungai-sungai yang membeku, sisa kelimpahan masa lalu, sekali lagi terisi dengan kehidupan. Satu-satunya hal yang lebih baik dari karunia musim semi adalah datangnya kehangatan musim panas. Di mana semua bekas luka musim dingin yang kejam telah ditinggalkan, dan ekosistem Alaska dibanjiri oleh kegembiraan pemborosan dan keserakahan. Dengan semua pencairan yang disebabkan oleh meningkatnya suhu, sungai-sungai menjadi lebih melimpah, menampung keanekaragaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pantai Alaska juga tidak terkecuali dari tontonan kehidupan hewan ini, di mana makanannya melimpah. Menarik jutaan pengunjung liar dari seluruh dunia. Salah satu pelancong yang karena banyaknya memutuskan untuk mengunjungi perairan pantai adalah paus bungkuk yang besar dan mengesankan. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil dari tempat perkembangbiakannya di garis khatulistiwa, paus bungkuk raksasa tiba dengan kemenangan di perairan Alaska, tempat ia akan menghabiskan waktu berbulan-bulan, memanfaatkan kelimpahan kehidupan di musim panas.
Dengan berat mencapai 40 ton dan panjang lebih dari 15 meter, raksasa perairan ini memiliki misi setelah melintasi Pasifik, mencari makan seolah-olah tidak ada hari esok. Mengingat ukurannya yang besar, mudah untuk berasumsi bahwa mamalia ini tidak akan puas hanya dengan beberapa ikan, jadi hanya ekosistem yang mengesankan seperti musim panas Alaska yang dapat menoleransi permintaan sumber daya seperti itu. Makanan paus bungkuk terutama terdiri atas krill kecil namun bergizi serta ikan kecil. Meskipun tidak seperti paus bergigi, mereka tidak secara signifikan menggunakan kemampuan ekolokasi mereka untuk menemukan mangsanya. Hal ini tidak menghalangi mereka untuk menemukan makanannya di perairan Alaska yang gelap. Dengan menggunakan pengetahuan tentang arus laut serta ingatannya yang luar biasa, paus bungkuk tahu persis kemana harus pergi untuk menjumpai kawanan besar krill tersebut. Begitu menemukan gerombolan ikan besar, mamalia lapar ini tanpa waktu terbuang berlari dengan kecepatan penuh dan langsung menyerang mangsanya yang tak terhitung jumlahnya. Karena ukurannya yang sangat besar, paus bungkuk benar-benar membuka mulutnya dan seketika jutaan krill dan ikan kecil tersedot ke dalam rahangnya. Biasanya, cetacea ini mencari mangsa dalam konsentrasi besar untuk meminimalkan jumlah serangan, karena setiap serangan membutuhkan pengeluaran energi yang besar. Dengan jutaan krill yang sudah ada di mulutnya, paus harus membuang semua air untuk menelan makanan bergizinya. Inilah saatnya gigi balin mereka yang besar memainkan peran penting dalam makanan mereka, berfungsi sebagai penyaring untuk mengalirkan air, sekaligus menahan mangsanya yang kecil di dalam mulut, siap untuk dilahap, dan mereka dapat menelan hingga ratusan kilogram makanan sekaligus. Tentu saja, jutaan krill tidak akan selalu berkumpul bersama, dengan sabar menunggu paus membawanya ke dalam perutnya. Kadang-kadang, cetacea harus cukup rajin menggiring kawanan ikan untuk kemudian melakukan serangan mematikan. Untuk melakukan hal ini, seperti seorang pemburu yang terampil, paus bungkuk menggunakan serangkaian strategi canggih. Meskipun dia biasanya seorang nelayan soliter yang berpengalaman, pada beberapa kesempatan ketika kawanan ikan berukuran cukup besar, beberapa cetacea dapat bekerja sama sebagai satu tim. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menggiring kawanan ikan adalah dengan menggunakan jaring gelembung. Dalam hal ini, hingga selusin paus dapat berpartisipasi, bekerja dalam koordinasi yang sempurna untuk memfasilitasi penangkapan mangsanya yang banyak. Berenang dari kedalaman dan berputar perlahan di bawah kawanan krill atau ikan, paus-paus tersebut secara bertahap melepaskan udara melalui lubang semburnya, menciptakan penghalang gelembung besar yang menjebak mangsanya dan memaksa mereka ke area sempit di mana mereka lebih rentan. Dalam posisi yang membahayakan ini, paus bungkuk menuntaskan tugasnya dengan menyerbu kawanan paus, membuka mulut besar mereka, bahkan seringkali melompat keluar air untuk menangkap mangsanya di dekat permukaan. Di waktu yang lain paus bungkuk ini muncul ke permukaan adalah ketika mereka memperlihatkan aksi akrobatnya yang sangat rumit. Mengesampingkan tubuh mereka yang menggairahkan, mamalia laut ini menunjukkan semua kelincahan mereka dengan melompat secepat kilat di permukaan dan melakukan putaran luar biasa dengan memutar badan mereka hingga jatuh terlentang ke dalam air. Meskipun mengingat ukurannya yang besar dan kelincahannya, tampaknya paus-paus ini senang berlayar di perairan ini tanpa ancaman apapun. Kenyataannya adalah bahwa pantai Alaska menyimpan bahaya yang mengancam kelangsungan hidup cetacea ini. Tersembunyi di kedalaman, mengintai paus bungkuk, orca adalah predator rakus yang tidak akan ragu untuk mengambil nyawa binatang raksasa ini demi memuaskan seleranya. Meskipun paus pembunuh tidak dapat berhasil memburu paus dewasa dalam pertarungan 1 lawan 1, kawanan besar pemburu ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan hidup mereka.
berpotensi mengganggu paus dan menyebabkan kematian yang menyakitkan. Dengan puluhan predator laut yang ganas ini memberikan gigitan yang menyakitkan kepada mamalia tersebut, meninggalkan tindakan kejam Orca ribuan mil jauhnya di pedalaman Alaska yang liar, di mana pemandangan alam yang surrealis muncul, membuat kita ragu apakah kita masih di daratan. Spesies lain memanfaatkan semua sumber daya air yang dibawa oleh musim panas Alaska. Bagi salmon, mencairnya es di banyak sungai dan danau merupakan panggilan alam untuk memulai musim perkembangbiakan yang sangat kompleks, di mana jutaan ikan akan bertelur. Sementara ikan-ikan ini menikmati waktu tahun ini, mungkin tidak ada spesies liar yang lebih senang daripada ikan beruang kodiak dengan kedatangan kawanan ikan yang tak terhitung jumlahnya ini ke pantai. Bagi beruang kodiak, kedatangan kawanan besar salmon ini berarti sudah waktunya untuk mendapatkan kembali semua berat badan yang hilang selama hibernasi musim dingin. Setelah bertahan hidup di musim semi dengan memakan bangkai-bangkai yang tertinggal dari musim dingin yang kejam dan melengkapi makanan omnivoranya dengan tumbuh-tumbuhan yang muncul yang diwakili oleh tanaman, akar-akaran, beri, dan buah-buahan lain yang melintasi jalannya, mamalia raksasa ini tahu persis kemana harus pergi untuk memanfaatkan kelimpahan mangsa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diciptakan oleh pencairan salju. Aliran Sungai Kodiak di Alaska Barat Daya adalah tempat berkumpulnya beruang-beruang cerdik ini untuk menunggu migrasi salmon. Sebagai subspesies beruang coklat terbesar di bumi, dengan beruang jantan yang beratnya mencapai 700 kg dan tinggi 3 meter saat berdiri dengan kaki belakangnya, raksasa ini tidak akan puas dengan porsi makanan kecil. Selama waktu ini, mereka dapat mengonsumsi lebih dari 30 kg makanan bergizi yang membantu mereka mengisi kembali cadangan lemaknya. Bagi beruang besar ini, sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen kecil yang tersedia untuk makan, karena ia harus menambah 20 hingga 30% berat badannya sebelum musim dingin tiba lagi di Alaska. Dan makanan menjadi langka. Meskipun merupakan spesies soliter, kecuali induk dan anak-anaknya, ketika sejumlah besar salmon berkumpul di sungai, puluhan beruang berkumpul untuk memulai perburuan. Kecerdasan mereka yang luar biasa telah memungkinkan mereka untuk berkembang sistem komunikasi yang meminimalkan perebutan wilayah saat berburu. Begitulah cara kebanyakan orang memanfaatkan pesta ini sebaik-baiknya. Meskipun memiliki ukuran raksasa, Kodiak cenderung lebih merupakan ahli strategi daripada predator ganas. Itulah sebabnya ia melakukan perburuan yang cerdas, memanfaatkan mangsa kecil, dan meminimalkan jumlah energi yang dikeluarkan selama perburuan. Untuk menikmati kelezatan daging salmon segar, mamalia ini menunggu dengan sabar di titik strategis seperti jeram, tempat kawanan ikan berjuang mengatasi arus yang deras. Ketika saatnya tepat, beruang coklat besar itu membuat gerakan cepat dan tepat, mempertaruhkan nyawa ikan itu di antara cakarnya yang tajam. Kemampuan beradaptasi beruang ini dalam berburu tidak diragukan lagi, patut dibanggakan. Selain menggunakan cakarnya yang kuat, beberapa di antaranya mampu menenggelamkan kepalanya di dalam air dan menangkap ikan dengan taringnya yang tajam, yang panjangnya mencapai 8 cm. Saat tidak sedang memancing atau saat jumlah salmon sedang sedikit, beruang Kodiak kerap menjelajahi garis pantai yang luas untuk mencari moluska kecil, kepiting, atau rumput laut. Hewan oportunis raksasa ini tidak akan melewatkan satu pun mangsanya. Jadi, jika ada hewan pengerat kecil yang berani melintasi jalannya, ia tidak akan ragu untuk menyergapnya dengan serangan diam-diam. Raksasa ini umumnya paling aktif pada siang hari dan cenderung beristirahat saat malam tiba. Namun ketika makanan yang diperoleh tidak mencukupi, ia tidak akan ragu memanfaatkan sebagian malamnya
untuk menuruti diet ketatnya, bahkan mendedikasikan 18 jam sehari untuk misi berat ini. Namun, setelah pesta yang lezat, selalu ada waktu untuk beristirahat. Untuk melakukan ini, ia memutuskan untuk berbaring di tempat yang tenang, jauh dari bahaya, dan sebaiknya di dekat sumber makanan. Lekukan di tanah atau area hutan merupakan tempat favorit untuk tertidur sejenak. Bulunya yang tebal dan lebat, berwarna coklat tua atau pirang jingga, memberikan insulasi yang sangat baik terhadap suhu beku di area tersebut, dan pada saat yang sama waktu bertindak sebagai penolak air, menjaga mamalia tetap hangat dan nyaman. Sayangnya bagi Kodiak, bulunya yang mengagumkan seringkali tidak cukup untuk menghadapi musim dingin yang akan datang dengan suhu mencapai -40, sehingga ia harus mencari tempat berlindung. Meskipun beruang ini bukan pembangun alami, ia tahu cara memanfaatkan tempat berlindung yang ada. Untuk melakukan ini, ia mulai mencari tempat nyaman yang menawarkan perlindungan dari cuaca buruk. Secara umum, mereka lebih menyukai gua-gua berbatu dan lereng gunung, meskipun beberapa merasa puas dengan lubang besar di bawah akar pohon raksasa. Setelah memilih rumahnya untuk beberapa bulan ke depan, beruang Alaska membuat beberapa perbaikan untuk membuat rumah barunya sedikit lebih nyaman. Dengan menggunakan cakarnya yang tidak bisa dihancurkan, ia menghilangkan jejak batu dan tanah untuk memperluas perlindungannya dan meningkatkan keamanannya. Ketika musim dingin yang menakutkan tiba, ketika salju menjadi hal yang umum, pemandangan alam ditutupi selimut putih bersih, dan suhu turun hingga 20 derajat di bawah nol, para betina menjadi yang pertama berlindung di liang mereka dan bersiap menghadapi kelesuan musim dingin. Meskipun mamalia yang gigih ini tidak memasuki dunia nyata, keadaan hibernasi, sambil menunggu datangnya musim semi, mengurangi aktivitas metabolismenya hingga minimum. Selama periode ini, dari Oktober hingga April, ia tetap bersembunyi di tempat berlindungnya yang nyaman, tanpa membutuhkan makanan apapun. Dia hidup dari cadangan lemak yang, berkat kerja keras, berhasil dipanennya di tengah musim panas yang menguntungkan. Meskipun mereka yang lebih bijaksana melindungi diri mereka dari iklim yang keras, beberapa pemberontak memilih untuk tidak tinggal menunggu di liang mereka yang terbatas, tetap aktif selama sebagian besar musim dingin. Biasanya, pejantanlah yang pertama kali meninggalkan liang setelah berbulan-bulan beristirahat tanpa adanya makanan. Sementara, ibu-ibu yang lelah dengan anak-anaknya terkadang lebih memilih untuk menunggu sampai akhir Juni. Inilah saatnya babak baru dimulai dalam perjuangan untuk bertahan hidup bagi beruang raksasa Alaska. Sementara burung Kodiak telah melewati musim dingin yang keras dengan terhormat, burung pufin kecil kembali ke pantai Alaska dengan dimulainya musim semi untuk memanfaatkan musim kawin. Burung laut yang mencolok ini, yang tingginya hanya 30 cm, mudah dikenali dari karakteristik fisiknya. Dengan bulu hitam cerah di kepala, punggung, dan sayapnya yang kuat, yang kontras dengan warna putih di dada dan perutnya. Para perenang ahli ini telah menjalani kehidupan menyendiri selama sebagian besar tahun di perairan Pasifik Utara. Berkat kaki mereka yang pendek namun kuat, yang berfungsi sebagai kemudi, mereka dapat mendorong diri mereka di bawah air seperti penyelam profesional, mencapai kedalaman yang sangat dalam untuk mencari makanan. Dengan musim dingin yang tak kenal ampun, yang kini hanya tinggal kenangan, burung-burung laut yang suka berpetualang ini berkumpul di dekat pantai bersama teman-teman mereka beberapa hari sebelum kembali ke daratan, tempat yang tak terlupakan, tempat mereka menetas. Koloni-koloni tersebut diorganisasikan menjadi kawanan kecil di dalam air yang didirikan berdasarkan kondisi fisik masing-masing koloni. Yang terkuat adalah yang beruntung, karena merekalah yang pertama melangkah ke tebing. Saat itu, mereka memiliki banyak sekali liang yang digali di lereng bukit,
dilindungi oleh tumbuhan hijau, dan di tepi tebing tempat mereka dapat dengan mudah mengepakkan sayap dengan kecepatan 80 km per jam untuk mencari makanan segar. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tempat sempurna untuk bersarang bagi keturunan mereka di masa mendatang, terlindungi dari predator ganas seperti rubah Arktik dan singa laut yang menjijikan. Sayangnya, satwa liar yang tak kenal lelah tidak menunjukkan belas kasihan kepada yang paling lemah. Yang terakhir, mendarat belum beruntung karena semua tempat bersarang telah ditempati. Bagi mereka, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencoba peruntungan mereka musim depan. Meskipun ia tetap tinggal dalam kesunyian tak terhingga di lautan, setelah kembali ke rumah lamanya, burung Puffin jantan mulai mencari betina yang kini dikenalnya. Meskipun terpisah saat hidup di perairan Pasifik, makhluk-makhluk ini bersifat monogami dan mereka akan bertemu lagi di permukaan Alaska untuk tugas berat dalam bersarang bagi anak-anaknya di masa depan. Biasanya, si jantan pergi ke liang tempat mereka berdua tinggal pada musim sebelumnya, lalu menarik perhatian si betina dengan gerutuan unik dan anggukan kepala. Untuk memperkuat ikatan di antara mereka, sebagai ungkapan kasih sayang, pasangan itu menggosokkan paruh mereka sebagai tanda sapaan yang menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih baik dari sebelumnya. Selama waktu ini, paruhnya memperoleh warna-warna cerah seperti kuning, oranye, dan merah, menjadi senjata rayuan yang digunakan si jantan untuk menarik perhatian si betina. Setelah terbentuk, tim unik ini akan mendedikasikan waktu berminggu-minggu mereka untuk menyempurnakan liang. Keduanya berpartisipasi dalam proses penggalian. Dengan paruhnya yang kuat, salah satu dari mereka menggemburkan tanah guna, menyingkirkan serpihan apapun yang menghalangi jalannya, sedangkan yang lain menyingkirkan kotoran dari dalam rumah dengan kakinya yang bercakar. Kerja keras ini akan memungkinkan calon orang tua untuk membangun gua yang besar dan nyaman yang panjangnya terkadang melebihi 1 meter. Pada saat yang sama, burung Puffin bersaing dengan spesies lain seperti hewan pengerat dan burung laut lainnya untuk mendapatkan terowongan bawah tanah. Burung pemberani ini tidak akan ragu untuk mematuk dengan kuat kelinci yang mengganggu di liangnya. Untuk yang terakhir, pilihan paling cerdas adalah mundur secepat mungkin. Namun, bagi pasangan yang sudah menikah, pekerjaan tidak berakhir di sini. Jantan dan betina harus memulai petualangan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang lembut dan nyaman untuk membangun sarang yang telah lama ditunggu-tunggu jauh di dalam liang. Rumput dan bulu yang dikumpulkan memberikan insulasi yang sangat baik, sementara elemen yang lebih kuat seperti batang dan bahkan potongan tali akan membantu membentuk ruang bersarang. Setelah seharian bekerja keras, sepasang burung itu pantas mendapatkan istirahat yang menenangkan. Pada saat-saat santai ini, mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk merawat diri mereka sendiri di tanah, dan mereka memanfaatkan penyebaran zat berminyak berasal dari kelenjar yang terletak di pangkal ekornya. Senyawa kaya lipid ini bertindak sebagai agen kedap air, menolak air, dan menjaga keindahan bulu burung laut kecil. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, sang induk meletakkan seekor telur berwarna putih di dalam gua. Induk burung yang berdedikasi akan melakukan apa saja yang mungkin untuk menjaga sarang tetap aman, bergiliran mengeraminya untuk memastikan suhu yang tepat bagi anak burung untuk berkembang di dalamnya. Untuk melakukan ini, sang ayah yang bertugas menempelkan perutnya yang memiliki pembuluh darah pada telur yang dilindungi, mentransfer semua panas yang dibutuhkannya. Seringkali, ibu yang rela berkorbanlah yang mengambil alih tugas mengerami sebagian besar waktu. Sementara hal ini terjadi, si jantan tidak memberikan ruang untuk istirahat. Baginya, pekerjaannya difokuskan pada pemeliharaan rumah, melakukan penggalian, dan tugas pembersihan. Ia juga sering bertengger tegak di pintu masuk liang dalam pertunjukan dominasi yang tak tergoyahkan
saat berinteraksi dengan burung pufin di sekitarnya. Setelah 39 hingga 45 hari, inkubasi yang melelahkan, induknya dipenuhi kegembiraan ketika anak ayam kecil itu akhirnya menetas. Pada titik ini, salah satu pengasuh keluar mencari makanan untuk anak-anaknya. Sang ayah atau sang ibu menangkap spesies ikan kecil seperti ikan haring dan ikan sprat, lalu menyusunnya dengan keterampilan luar biasa, menggunakan paruhnya yang besar dan membawanya pulang ke anak burung yang menunggu. Anak ayam mencapai kedewasaan pada umur 40 hingga 50 hari, di mana ia harus menghadapi tugas berbahaya namun tak terelakkan, yaitu meninggalkan sarang selamanya. Anakan yang belum berpengalaman biasanya keluar dari liang pada malam hari, saat sebagian besar predator sedang beristirahat. Karena ketidakdewasaannya dalam terbang, penjelajah pemberani ini membiarkan dirinya jatuh dari tebing dan mencapai luasnya laut. Lautan akan menjadi sekolah bagi burung pufin muda, di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan hidup. Disinilah ia akan belajar mencari makan sendiri sambil menjauhi predator laut. Tidak diragukan lagi bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai. Dan ketika dia akhirnya mencapai kematangan seksual pada usia 4 tahun, dia akan kembali ke tebing lagi. Namun kali ini, dialah yang akan bertugas memastikan reproduksi spesies tersebut. Meskipun iklim Alaska menguji bahkan individu yang paling kuat, tidak semua spesies bermigrasi atau berhibernasi selama musim dingin. Beberapa, seperti rubah Arktik yang mencolok, telah bertahan terhadap suhu keras dengan terhormat. Bulunya yang putih tebal merupakan alat pemanas yang memungkinkannya bertahan hidup di tundra Arktik pada suhu minus 40 derajat. Tentu saja, dalam kesulitan-kesulitan ini, kita tidak boleh kehilangan tempat berlindung. Inilah sebabnya mengapa anjing yang cerdik ini hidup di liang yang besar dengan terowongan yang saling terkait seperti labirin dan banyak pintu masuk dan keluar. Di dalam gua ini, yang luasnya mencapai 100 meter persegi, mereka sebut sebagai rumah. Mereka berlindung bila diperlukan dari badai dingin yang tak henti-hentinya, dan tentu saja juga dari predator yang mengintai. Pencarian makanan yang tak kenal lelah merupakan salah satu tugas terberat bagi spesimen ini. Karena rubah kutub kecil hanya berbobot 4 kg, mustahil baginya untuk berburu mangsa yang sangat besar. Jadi ia harus memakan hewan pengerat, ikan, dan beberapa spesies burung. Sejauh ini, mangsa favorit mereka adalah lemming, hewan pengerat kecil yang hidup terutama di tundra. Mengingat nilai gizinya yang tak terbantahkan, serta kemudahan anjing menancapkan kepalanya ke dalam salju yang lebat untuk menangkap hewan pengerat, pada saat jumlahnya melimpah, lemming lebih dari cukup untuk menjaga keluarga rubah tetap hidup. Namun, ketika koloni lemming yang tak terhitung jumlahnya hanya tinggal kenangan, rubah salju yang pandai menyelinap tidak akan ragu melahap mangsa kecil apapun yang melintasi jalannya. Baik tikus tanah maupun tikus liar, kawanan ikan, dan telur burung merupakan menu makanan predator mamalia ini. Lebih jauh lagi, hewan-hewan ini dilatih untuk menjadi pemulung yang cukup pintar. Anjing tersebut mampu mengikuti beruang selama berjam-jam, memakan bangkai yang ditinggalkan raksasa itu. Ketika daging langka, ia terpaksa melahap alga, tanaman, dan buah beri yang berair, sehingga ia dapat dianggap sebagai spesies omnivora. Menghadapi kebutuhan yang ekstrem dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, rubah Arktik yang beradaptasi dengan baik tidak akan berpikir dua kali untuk memakan kotorannya sendiri. Dengan datangnya musim semi, kebutuhan untuk bereproduksi pun menjadi jelas. Para calon orang tua mulai mempersiapkan diri untuk membuat liang. Bagi mereka, sangatlah penting untuk menyingkirkan melalui penggalian segala salju atau kotoran yang mungkin menghalangi pergerakan melalui banyak terowongan. Dengan cara ini, mereka memastikan mereka memiliki jalur yang jelas untuk segera mengevakuasi anak-anaknya sebelum predator yang tidak diharapkan datang. Setelah perkawinan
yang berlangsung antara bulan April dan Mei, betina yang hamil akan menerima dukungan dari jantan yang berkomitmen untuk mengatasi kehamilan dan merawat keturunannya yang telah lama ditunggu. Setelah masa kehamilan singkat, hanya sekitar 50 hari, induk beruang akan melahirkan kelima anaknya. Bagi rubah Arktik, kelimpahan reproduksi berhubungan langsung dengan ketersediaan makanan. Ketika populasi lemming mencapai puncaknya, sepasang canid mampu menghasilkan 18 keturunan. Namun, jika mangsa langka, hewan-hewan yang waspada ini memilih untuk tidak bereproduksi, sebab tanpa makanan, kelangsungan hidup anak-anaknya jauh dari terjamin. Anak-anak beruang kecil ini lahir dalam keadaan buta total, sehingga mereka bergantung pada tim induknya yang tangguh untuk bertahan hidup di alam liar Alaska. Selama 3 minggu berikutnya, sang induk tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Dia tinggal bersama mereka di liang, menawarkan tempat berteduh, dan menyusui mereka sesuai permintaan agar mereka tumbuh sehat dan kuat. Kadang-kadang, betina muda yang gagal berkembang biak berkumpul di gua untuk mendukung induknya dalam tugas melelahkan merawat anak-anaknya. Ayah yang antusias tidak jauh di belakang. Kebutuhan untuk menjaga anak-anaknya yang tak berdaya tetap aman mendorongnya untuk pergi berburu. Dialah yang untuk sementara bertugas menyediakan makanan bagi keluarga besarnya. Sementara si kecil berbulu itu, yang baru berusia sebulan, berbaring menunggu sepotong daging segar. Pada saat inilah rubah muda mulai keluar dari liang. Bagi mereka, merupakan tantangan untuk belajar menangkap hewan pengerat sendiri, karena gerakan mereka canggung dan kurang latihan. Beruntungnya, ibu ada di sana untuk mengajari mereka segala sesuatu yang perlu mereka pelajari, dan setidaknya selama 5 bulan kedua, orang tua akan tetap berada di sisi mereka sebagai pemandu yang solid. Berpetualang ke lanskap Alaska sama menariknya dengan berbahayanya. Seekor anak anjing yang gegabah telah melampaui batas yang diizinkan, tidak menyadari bahwa ada serigala Arktik yang ganas sedang mengintai. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat dan binatang kecil itu pun jatuh di rahang serigala. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat buruk bagi induknya, dan bagi saudara-saudaranya, ini merupakan pelajaran pahit bahwa menyimpang dari liang bisa berakibat fatal. Sementara, kawanan rubah yang sulit ditangkap dengan cekatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Rusa besar yang tangguh mendominasi bioma Alaska. Dari ujung tenggara hingga lereng Arktik yang dingin, di utara wilayah tersebut, hampir tidak ada area di mana rusa ini tidak dapat beradaptasi. Bagi rusa-rusa ini, perlindungan dari predator rakus seperti rubah dan beruang coklat, sembari juga memiliki sumber makanan yang hampir tak terbatas, merupakan hal yang paling penting. Itulah sebabnya mereka banyak ditemukan, terutama di hutan boreal yang rimbun di pedalaman Alaska, di mana alam telah menyediakan banyak sekali vegetasi hijau, dengan tinggi hingga lebih dari 2 meter di bahu, dan berat yang terkadang melebihi 500 kg. Perwakilan setiap spesies rusa terbesar di muka bumi ini tidak akan puas dengan remah-remah makanan. Seekor rusa besar harus mengonsumsi sekitar 30 kg makanan bergizi setiap hari untuk menjaga bentuknya. Untuk memenuhi tujuan yang menantang ini, herbivora pemakan rumput ini melahap berbagai macam tanaman dan buah yang ditemuinya di sepanjang jalan. Bagi rusa raksasa, rumput-rumput yang tumbuh serta tunas-tunas pohon willow Alaska yang menggantung merupakan sumber makanan yang lezat. Faktanya, berkat perkebunan darat inilah rusa besar memperoleh sebagian besar dari 20.000 kalori yang memenuhi kebutuhan nutrisinya yang sangat besar. Namun, mamalia yang berdedikasi ini bertekad untuk mempertahankan pola makan yang paling seimbang semampunya, dan jika perlu, akan mendedikasikan waktu berjam-jam dalam sehari untuk tujuan yang diakui ini. Itulah sebabnya ia berupaya mencari sejumlah besar lili dan alga air yang merupakan sumber natrium yang sangat baik, unsur penting untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak dimiliki
oleh tanaman darat. Sebagai satu-satunya spesies rusa yang mampu mencari makan di bawah air, dalam pertunjukan kebugaran fisik yang menakjubkan, penyelam ahli dapat menyelam hingga kedalaman 5 meter di berbagai sumber air hingga ia menemukan makanan. Hidungnya yang rumit dilengkapi dengan sekelompok otot kuat yang menutup pintu masuk lubang hidung, seperti tirai saat menyelam, mencegah masuknya air. Sungai-sungai besar dan rawa-rawa tidak hanya menjadi sumber makanan yang efektif bagi rusa besar, tetapi juga merupakan tempat favorit untuk beristirahat setelah makan. Selama musim panas, tidak ada yang lebih nikmat daripada berendam untuk menghilangkan panas yang terkumpul selama bekerja. Ditambah lagi, dengan berada di dalam air, serangan lalat hitam yang mengganggu dapat terus dijauhkan untuk sementara waktu. Meskipun rusa ini sebagian besar merupakan hewan soliter, ketika musim gugur tiba, inilah saatnya untuk mencari pasangan, karena musim kawin yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba. Sementara sang betina yang didambakan mengeluarkan serangkaian panggilan, seperti erangan untuk menarik pelamar yang paling cocok, sang jantan yang tangguh bersiap untuk penaklukan. Selama periode ini, pejantan yang jauh dari monogami akan berusaha dengan segala cara untuk bereproduksi dengan sebanyak mungkin betina. Dan tentu saja, ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Melalui gerutuan jantan yang dapat didengar oleh betina manapun dalam jarak 500 meter, sang jantan memperkenalkan diri kepada calon pasangannya. Akan tetapi, bagi rusa soliter, tidak cukup hanya menemukan betina yang sedang birahi di wilayah yang luas itu, karena ia bukanlah satu-satunya yang datang untuk merayu betina tersebut. Itulah sebabnya, si jantan yang tidak seperti betina dilengkapi sepasang tanduk kuat yang panjangnya hampir 2 meter, bersiap untuk mendominasi pesaingnya. Dalam beberapa kasus, sekadar menampilkan diri Anda sebagai spesimen dominan akan cukup untuk membuat spesimen yang lebih lemah mundur tanpa ragu-ragu. Hal ini karena ukuran dan simetri ujung tanduknya yang berselaput merupakan indikasi bahwa si jantan memiliki kesehatan dan kekuatan yang patut ditiru, yang tidak diragukan lagi menarik bagi betina manapun, dan pada saat yang sama menjadi tanda peringatan bagi spesimen muda dan tua dengan tanduk kecil yang kurang menarik. Namun terkadang, ketika keinginan untuk kawin begitu kuat, peringatan sederhana tidak akan cukup. Menggunakan tanduk mereka, dua jantan bertarung untuk mendapatkan hak atas betina dalam tarian liar yang diawali dengan saling dorong untuk menguji kekuatan lawan dan kadang-kadang berujung pada adu tanduk yang dapat mengakibatkan cedera fatal. Ketika si pecundang akhirnya mengundurkan diri, pemenang yang diberkahi beralih kepada si betina yang diam-diam menyaksikan pertarungan dengan tujuan yang tidak dapat disangkal lagi, yaitu memperluas garis keturunannya. Meskipun kehidupan di Alaska sama sekali tidak mudah bagi rusa besar, mereka beruntung karena hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi santapan orca yang ganas, predator hewan terbesar di planet bumi. Dengan panjang lebih dari 8 meter dan terkadang beratnya mencapai 8 ton, anggota keluarga lumba-lumba terbesar ini menguasai kedalaman laut di antara kepulauan Alaska dengan tekad kuat. Seekor anjing laut yang kelelahan sedang beristirahat dengan tenang di permukaan bongkahan es kecil tanpa menyadari sirip punggung raksasa yang mengintai di baliknya. Dalam pertunjukan kekuatan ototnya yang dahsyat, orca menyerbu dari kedalaman, memecahkan lapisan es dengan mudah. Saat ini, anjing laut yang tertegun telah jatuh ke dalam air dan meskipun dengan putus asa menendang siripnya. Untuk melarikan diri, ia tidak dapat bersaing dengan predator super kuat yang dalam beberapa saat kecepatannya mencapai 56 km per jam. Jadi, setelah perjuangan singkat, anjing laut lainnya hanya bisa menyaksikan rekan mereka lenyap di gigi tajam orca. Meskipun lumba-lumba raksasa itu sendiri mampu membuat takut berbagai spesies hewan penghuni laut pesisir Alaska,
Kenyataannya adalah bahwa perenang cerdas ini tahu betul bahwa untuk bertahan hidup dari kesulitan yang ditawarkan alam liar, hal yang paling bijaksana adalah mengelilingi diri Anda dengan teman-teman yang baik. Inilah sebabnya mengapa Orca memilih membangun masyarakat yang kompleks dan terorganisasi, membangun penghalang dari mamalia raksasa yang praktis tidak bisa dihancurkan. Berbeda dengan spesies lain, kelompok ini didasarkan pada masyarakat matrilineal, di mana perempuan tertua yang dikenal sebagai matriarki memimpin kelompok, sementara anak-anak perempuannya tetap bersamanya selama sisa hidup mereka. Dan seiring berjalannya waktu, generasi baru memperluas keluarga besar mereka. Karena lumba-lumba betina dapat hidup hingga 90 tahun, kawanan itu terdiri dari sekitar 4 generasi Orca dari garis keturunan yang sama. Lebih jauh lagi, mereka adalah makhluk yang sangat mudah bersosialisasi, sehingga terkadang mereka membentuk asosiasi baru yang disebut komunitas, tempat beberapa kawanan Orca yang tidak memiliki garis keturunan yang sama berkumpul sementara untuk berkembang biak di luasnya lautan. Namun, beberapa pejantan nakal memilih untuk melepaskan diri dari struktur sosial yang rumit ini, berkeliaran sendirian di perairan, sesekali mendekati kelompok dengan betina subur untuk bereproduksi. Untuk menjaga kelompok tetap bersatu dan selalu fokus pada tujuan bersama, Orca telah mengembangkan sistem komunikasi yang rumit. Melalui vokalisasi bawah air yang meliputi panggilan berdenyut, siulan, dan klik, kawanan yang tangguh itu berhasil membedakan mangsanya di bawah air, mengarahkan diri ke arahnya, dan di saat yang sama mengomunikasikan strategi serangan kolektif yang tangguh kepada kawanan itu. Untuk mencapai hal ini, semua anggota kelompok menggunakan dialek yang sama, yang terdiri dari serangkaian panggilan berulang yang berbeda pada setiap garis keturunan matriarki untuk membedakan diri mereka dari Orca tetangga. Begitu kamu lahir, kawanan itu akan menjagamu untuk mengajarkan bahasa khas kepada bayi yang baru lahir, karena ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan identitas kelompok. Dengan membuat bunyi klik halus dan mendengarkan gema yang dihasilkan, sistem ekolokasi Orca yang tepat telah mendeteksi sekelompok kecil paus beluga yang menjelajah di lepas pantai Alaska. Dan saat rasa lapar menyerang, keluarga itu tidak ragu untuk pergi berburu. Bagi mereka, rencananya jelas, mendeteksi anggota yang lemah dan memisahkannya dari perlindungan kelompok. Dalam serangan terkoordinasi, Orca yang cerdik menyebar, mengepung beluga, sehingga menghilangkan rute pelarian bagi paus-paus tersebut. Saat mereka menuju perairan dangkal, predator lapar ini semakin meningkatkan kecepatannya, mengejutkan kawanan paus beluga. Paus Orca yang lebih berpengalaman dengan ganas menerjang salah satu paus, menuntunnya menjauh dari kawanannya. Paus beluga yang sudah menua telah diisolasi, menghadapi individu tangguh yang diketahuinya tidak dapat dikalahkannya. Saat sepasang Orca menyerang paus, menghantamnya dengan kekuatan ekor mereka yang tiada henti di dalam air, paus-paus lainnya mengusir rekan-rekan mereka yang datang untuk menyelamatkan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin buruk prognosis bagi paus yang sudah kelelahan ini. Terlalu terkejut dan lelah untuk meneruskan pertarungan, siripnya tercabik-cabik oleh gigitan kuat Orca dan tidak mampu mencapai permukaan untuk menghirup oksigen. Beluga akhirnya menerima takdirnya yang tak terelakkan. Akan tetapi, mangsa besar seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut bukanlah satu-satunya yang masuk dalam menu lengkap makanan predator super ini. Kadangkala, sebagian komunitas mungkin memakan lebih dari 30 spesies ikan segar, di mana salmon merupakan jenis yang paling banyak. Untuk menangkap korban-korban kecil ini, kawanan tersebut menggunakan apa yang disebut carousel feeding, di mana melalui renang terkoordinasi, mereka mengelilingi kawanan ikan yang melepaskan gelembung-gelembung guna menciptakan tirai.
yang membingungkan mangsa berikutnya. Berkat teknik ini, Orca berhasil memusatkan ikan menjadi bola yang rapat. Lalu, dengan serangan sirip yang kuat, mereka membunuh lebih dari 10 ikan pada setiap serangan. Setelah ini, dan tanpa tergesa-gesa, setiap anggota kelompok predator meluangkan waktu untuk melahap, satu demi satu, korban serangan brutal tersebut. Apapun jenis mangsanya, lumba-lumba terbesar terpaksa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan, karena ia perlu mengonsumsi lebih dari 200 kg daging sehari untuk tetap hidup. Sebuah tugas yang sama sekali tidak mudah. Meski begitu, cukup beruntung memiliki struktur sosial yang efisien. Orca yang tangguh selalu punya banyak waktu untuk gangguan. Hewan itu, yang sama sekali bukan hewan ringan, suka melompat sampai benar-benar keluar dari air, yang dilakukannya terus-menerus sebagai permainan dengan teman-temannya. Berbeda dengan predator lainnya, perenang rakus ini telah memutuskan untuk memanfaatkan sisa hasil buruan yang tidak dimaksudkan untuk dimakan sebagai pengisi waktu luang. Orca yang kejam mampu bermain dengan spesies seperti singa laut hingga mereka mati, lalu meninggalkan bangkai mereka yang mengambang di hadapan para pemulung. Bagi lumba-lumba yang besar ini, menaruh salmon mati di kepalanya seperti topi adalah bagian dari rutinitas hariannya. Sementara, orca liar telah menyatakan dominasinya di lautan, di daratan, dengan mata air Alaska yang memenuhi setiap sudut ekosistem yang ramah, namun tidak bersahabat ini dengan kehidupan. Mamalia kecil tidak dapat diabaikan dalam kelimpahan yang perlahan berkembang. Di sini, seekor kelinci kecil telah memulai pesta pribadinya, melahap beberapa rumput bergizi. Meski mungkin ini merupakan makanan yang sederhana, setelah melewati musim dingin yang tidak bersahabat, seikat kecil rempah pun merupakan makanan yang sangat dinantikan. Namun, tanpa sepengetahuannya, kelinci kecil itu baru saja menikmati makanan terakhirnya. Di cakrawala, ratusan meter di udara, seekor predator liar telah melihat mangsa kecil, dan ia tidak akan membiarkan mamalia indah ini, yang beratnya mencapai 2,5 kg daging, lolos. Menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi dari ketinggian, elang botak adalah salah satu spesies yang muncul dalam mimpi buruk para anggota masyarakat yang malang di dasar rantai makanan Alaska. Terjun dengan kecepatan hingga 200 km per jam ke arah kelinci yang tidak waspada, pemburu langit yang ganas ini tidak memberi mangsanya kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan menggunakan cakarnya yang sangat tajam, dalam hitungan detik melumpuhkan dan mengakhiri kehidupan herbivora yang lembut itu. Setelah menangkap apa yang seharusnya menjadi makanan lezat di tengah musim dingin Alaska yang kejam, elang botak membawa mangsanya ke tempat yang aman di mana ia dapat makan dengan tenang, mengetahui bahwa ekosistem ini penuh dengan burung pemulung yang tidak akan berpikir dua kali untuk mencuri makanan Anda. Sebaiknya hindari pertemuan ini. Bahkan jika Anda adalah burung pemangsa yang ganas, sekarang di tempat yang relatif aman, pembunuh agung ini menguliti kelinci dan melahapnya hanya dalam beberapa menit. Mungkin salah satu alasan mengapa elang tahu Alaska penuh dengan pemakan bangkai adalah karena kadang-kadang ia sendiri bisa menjadi salah satunya. Meskipun bulunya yang berwarna coklat anggun dan kepalanya yang berwarna putih membuatnya tampak seperti burung yang mulia, ketika kekurangan makanan datang, elang botak akan segera berubah menjadi pencuri yang hina. Bila seekor rubah yang cerdik sedang asik berburu mangsa, seperti kelinci, tupai, atau tikus, sebaiknya jangan gegabah atau membanggakan keberhasilan perburuannya. Sama seperti satwa liar Alaska yang sibuk memberinya mangsa ini, elang botak juga bisa mengambil porsi yang tidak terlalu kecil, meninggalkan rubah dengan tangan kosong. Salah satu korban favorit kleptomania elang botak adalah burung osprey. Setelah menyelesaikan tugas penangkapan ikannya dengan baik,
dengan burung osprey yang hanya beberapa detik lagi akan melahap hasil jerih payahnya. Elang botak tanpa rasa sopan mengambil apa yang dianggapnya miliknya dan memakan apa yang baginya merupakan makanan yang relatif murah. Meskipun kondisi fisik elang botak yang sangat baik mampu bertahan hidup di musim dingin yang keras yang melanda Alaska, kenyataannya sebagian besar populasi burung pemangsa ini lebih suka bermigrasi ke selatan saat suhu mencapai di bawah nol. Tentu saja, dengan datangnya musim semi, burung-burung pintar ini tidak akan kehilangan semua kemewahan sumber daya yang akan diberikan oleh ekosistem yang hidup ini. Meskipun tidak akan menyisakan mamalia kecil apapun yang berani merumput dengan tenang di hutan dan padang rumputnya. Sebagian besar makanan karnivora tangguh ini adalah ikan. Dan karena ia tidak selalu memiliki burung osprey yang dapat melakukan pekerjaannya, terkadang ia harus membasahi cakarnya sendiri untuk mendapatkan hasil tangkapannya hari itu. Meskipun populasi ikan lele yang tak terhitung jumlahnya membanjiri sungai-sungai Alaska, Anda tidak harus menjadi ahli memancing untuk mendapatkan makanan. Elang botak adalah ahli dalam menarik salah satu ikan lezat ini dari sungai. Dengan penglihatannya yang mengagumkan, pemburu yang ganas ini bahkan mampu mendeteksi ikan kecil yang berenang dengan tenang di sungai. Dengan cakarnya yang menakutkan dan paruhnya yang tak kenal ampun, hampir di depan mata elang botak, nasib ikan lele sudah ditentukan. Menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi menuju sungai, namun dengan kehalusan yang mengejutkan, burung itu dalam hitungan milidetik menarik ikan yang tak berdaya itu dari air dan memberinya kematian cepat dengan menusuk tubuhnya dengan bilah tajam yang dibawanya sebagai cakar. Walaupun menangkap mangsa besar selalu menjadi kabar baik, terkadang ikan besar dapat menjadi pemicu salah satu konfrontasi paling mengejutkan di seluruh ekosistem yang suka berperang ini. Meskipun merupakan predator puncak, ini tidak berarti elang botak dapat menjalani kehidupan bebas konflik. Di alam liar, Alaska, musuh terbesar burung pemangsa ini mungkin adalah elang botak lainnya. Karena mereka sangat teritorial, elang botak seringkali tidak akan menoleransi penyusup yang mencoba menyerang wilayah perburuannya. Jadi ketika ini terjadi, pertempuran udara tidak dapat dihindari. Saat memasuki wilayah asing, elang penyerang akan segera diganggu oleh burung teritorial yang akan memicu pengejaran udara yang mengejutkan dengan kedua burung melakukan manuver dan putaran yang mengesankan di udara. Seringkali, sebagai tanda intimidasi, elang botak teritorial akan menukik ke arah penyusup, namun tanpa benar-benar menyentuh, tetapi dengan tujuan menakut-nakuti penyerbu tersebut. Kepakan sayap yang mengesankan dan berlebihan, serta pekikan yang keras dan bernada tinggi juga merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan wilayah. Jika semua cara ini tidak berhasil, pertarungan jarak dekat akan menentukan hak untuk memiliki wilayah. Di sini, lewat kepakan sayap yang kuat, cengkeraman cakar, dan patukan tanpa henti, setiap elang akan menunjukkan apa yang dimilikinya dan dorongannya untuk meraih kemenangan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Saat elang botak bertarung memaksakan kehendaknya, di tengah lembah lebat yang ditutupi pepohonan, seekor raksasa bertanduk dengan berat mencapai 400 kg tengah melahap rerumputan indah. Meskipun bulunya tebal dan tahan dingin, datangnya musim semi merupakan berita baik bagi Moose Ox. Setelah berhasil mengatasi kondisi cuaca terburuk yang disebabkan oleh musim dingin Alaska yang keras, di mana ia harus melakukan hal yang tidak terpikirkan untuk berhasil bertahan hidup, seluruh kerajaan beku itu, dengan hawa dingin yang menusuk tulang telah berakhir, dan musim semi membawa serta kehidupan dan makanan berlimpah di mana-mana untuk ungulata raksasa ini, karena mereka harus naik ke dataran tinggi selama musim dingin untuk menghindari terjebak di lapisan salju tebal yang menutupi lembah. Tugas pertama lembu kesturi adalah turun ke daerah yang lebih rendah dan basah, di mana sumber makanannya konstan, bahkan sangat banyak. Berbeda dengan musim dingin yang keras, di mana tunas kecil pun menjadi pesta. Dengan datangnya musim semi,
herbivora yang tak kenal kompromi ini menikmati berbagai macam herba, pohon willow, tanaman berkayu, lumut kerak, dan tentu saja lumut yang sangat bergizi. Hari demi hari, saat lapisan salju tebal mencair, tanah hijau pun mulai terbentuk, memperlihatkan camilan lezat untuk lembu. Berkat indera penciumannya yang sangat tajam, lembu kesturi mampu menemukan camilan lezat, meskipun mereka masih terkubur di bawah lapisan salju yang masih dalam masa pemulihan. Begitu merasakan sesuatu untuk dimasukkan ke perutnya, dengan bantuan kukunya yang besar, lembu akan menggali hingga menemukan anugerah dari Ibu Pertiwi. Tentu saja, dengan tanah musim semi yang subur di bawah kaki Anda tidak perlu menjadi anjing pelacak untuk mencari makanan. Meskipun bulunya yang panjang dan tebal sangat membantu selama hari-hari ketika musim dingin menunjukkan sisi terburuknya. Saat musim semi mengambil alih ekosistem Alaska, bulu alami yang tebal itu tidak lagi diperlukan, sehingga lembu akan mulai merontokkan bulunya. Selama beberapa minggu, rambut raksasa ini secara bertahap akan kehilangan gumpalan besar rambutnya, sehingga rambutnya menjadi lebih halus dan lembut untuk menghadapi hari-hari musim panas yang terik ke depan. Musim semi sejauh ini merupakan musim yang paling dinantikan oleh semua lembu kesturi jantan, karena merupakan waktu untuk bertemu dengan semua lembu betina subur dan memenuhi tugas mereka dalam memperbanyak spesies. Musim reproduksi raksasa ini biasanya terjadi di akhir musim semi atau awal musim panas, saat Alaska menunjukkan sisi paling dermawannya dengan makanan yang tumbuh subur di mana-mana, dan iklim yang dibandingkan dengan neraka musim dingin merupakan anugerah dari surga. Tentu saja, seperti halnya hampir semua satwa liar Alaska, reproduksi dalam ekosistem yang tidak bersahabat ini bukanlah suatu hak, melainkan suatu hak istimewa. Dan jika seekor jantan ingin mendapatkan betina, ia harus bertarung melawan raksasa lain yang beratnya hampir setengah ton. Di sini, jantan besar akan menunjukkan tujuan tanduk mereka yang panjangnya mencapai 70 cm. Dalam duel untuk mendapatkan wanita subur ini, kedua pejantan saling berhadapan secara langsung, sekitar 20 meter jauhnya. Sebelum memperlihatkan segala keganasannya dengan menyerang lawan, tak lama kemudian mereka menunjukkan postur tubuh, gerutuan, dan dengusan dengan maksud halus agar musuh menyerah dan melepaskan hak berharga untuk kawin. Tentu saja, betapapun tangguhnya lawan, tidak ada lembu yang akan mundur, dan permusuhan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan. Dari detik ke detik, kedua binatang itu bergerak maju dengan kecepatan penuh melawan musuh bebuyutan mereka. Sambil mengacungkan tanduk mereka yang berbahaya, mereka membenturkan tubuh mereka dengan kekuatan yang dahsyat, yang mampu membunuh hanya dengan satu benturan. Akan tetapi, karena kedua binatang itu memiliki dimensi yang begitu besar, maka masing-masing akan berhadapan lagi dengan lawannya seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan sambil mendorong dengan sekuat tenaga, akan mencoba menjatuhkan penantang itu dengan mengaitkan tanduknya dengan tanduk lawannya. Setelah beberapa menit pertarungan sengit dan tanpa henti, salah satu jantan akhirnya menyerah pada luka-lukanya dan menyerah pada keunggulan musuh yang biasanya lebih besar dan lebih kuat. Hasil dari pertarungan singkat namun sengit ini adalah seekor jantan muncul sebagai yang dominan dalam kawanan, dengan hak penuh untuk mengklaim betina dalam kawanan, dan yang lain dengan luka serius dan kehormatannya di tanah, yang harus menunggu tidak lebih dan tidak kurang dari 9 bulan dengan sabar menunggu musim kawin berikutnya, di mana ia akan sekali lagi menantang lawan manapun yang menghadangnya. Kali ini berharap sedikit keberuntungan lebih baik. Setelah kemenangan yang tak terbantahkan, yang di dalamnya ia menyebabkan cedera yang signifikan kepada penantangnya, sang jantan yang dominan tanpa membuang waktu melancarkan gerakannya kepada para betina dalam kawanan, memulai pendekatan halus dengan menggesekkan tubuh berbulunya ke tubuh betina dan menjilati mereka.
Untuk menguji penerimaan si betina terhadap sanggama, si jantan biasanya mencium alat kelamin si betina. Dan jika si betina menyetujui tunggangannya, si jantan akan tetap tidak bergerak. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, pejantan yang dominan akan menyelesaikan tugasnya, bersetubuh dengan masing-masing dari mereka, menyebarkan garis keturunannya seolah-olah tidak ada hari esok. Tentu saja, keajaiban kehidupan, atau lebih tepatnya, keajaiban kehidupan yang akan dihasilkan dari persetubuhan yang tak terhitung jumlahnya ini harus menunggu hingga 9 bulan untuk kelahirannya. Ketika anak sapi itu lahir pada musim panas berikutnya, sang ayah yang bertanggung jawab atas semua momen penuh gairah mereka selama musim kawin akan membantu membesarkan anak sapinya yang kecil, melindungi mereka dari berbagai kemungkinan ancaman yang mungkin menghampiri mereka. Berbeda dengan lembu kasturi besar yang harus berduel sampai mati demi hak bereproduksi, alam jauh lebih baik hati terhadap berang-berang laut jantan yang bahkan tidak perlu ragu untuk meninju demi mendapatkan pasangan. Dengan jumlah jantan 5 kali lebih banyak daripada betina, ini adalah impian setiap pejantan yang ingin menyebarkan gennya. Hidup di perairan musim panas yang menyenangkan di Alaska, berang-berang laut adalah salah satu spesies yang bertahan hidup di ekosistem yang menantang ini, terlepas dari kondisi cuaca. Bagi mamalia laut kecil seberat 45 kg ini, rumah mereka yang nyaman di tengah laut praktis merupakan oasis pribadi untuk gaya hidup santai mereka, mencari makan, dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Berang-berang laut memiliki bulu paling tebal di alam liar. Berkat ini, mereka bahkan dapat bertahan pada hari-hari dingin ketika musim dingin Alaska membekukan semua yang dilaluinya. Meskipun bulu mereka merupakan alat yang sangat berguna untuk kelangsungan hidup mereka, berang-berang mungkin tidak terlalu nyaman dengan bulunya karena bulu tersebut memberikan penampilan gemuk pada penghuni Alaska yang lebih ramping ini. Sementara, lembu kasturi senang menjelajahi tundra Alaska yang luas, nyaris tanpa halangan. Kerajaan berang-berang laut terletak di perairan tak berujung yang mengelilingi dunia liar ini. Mamalia ini adalah perenang profesional yang secara harfiah bergerak seperti ikan di air. Berkat ekornya yang kuat dan kaki berselaput yang dapat mereka gunakan sebagai sirip, mereka mampu bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan melalui perairan berbahaya ini. Dengan keterampilan yang mengagumkan di dalam air, meskipun mampu mencapai daratan, berang-berang laut umumnya memilih untuk tetap berada di kerajaan bawah airnya. Tentu saja, dengan semua kehidupan laut yang melimpah di pantai ini, mamalia ini tidak memiliki masalah dalam mencari makanan, apalagi mampu mencapai hampir semua bagian laut. Dengan banyaknya moluska, krustasea, dan bulu babi yang menutupi dasar laut, berang-berang tahu kemana harus pergi saat perut mereka mulai keroncongan. Sebagai penyelam alami, mereka tidak memiliki masalah dalam menahan napas untuk waktu yang cukup lama, dan dengan demikian mencapai camilan laut yang lezat ini. Tentu saja, ini seringkali merupakan tugas yang dapat menyita hingga 60% waktu mereka sehari, karena mereka mencari setiap sudut dasar laut untuk mencari sesuatu yang menyerupai makanan. Mereka mencari di bawah batu, menggali dengan bantuan cakarnya, dan tidak membiarkan 1 sentimeter pun tidak tersentuh. Ulasan lengkap. Bahkan, camilan laut terkecil pun disimpan dalam lipatan, seperti kantong yang terletak di bawah ketiaknya, sehingga ia dapat makan lebih nyaman di permukaan. Meskipun kemampuan akuatik mereka mengagumkan, perairan di lepas pantai Alaska tidak menjadi milik musang yang menggemaskan ini. Bahkan, perenang terlatih pun tidak selalu dapat lepas dari nafsu rakus paus pembunuh, orca. Mengingat ukurannya yang besar, orca tidak akan pernah menolak untuk melahap mangsa yang beratnya mencapai 45 kg daging dalam bentuk berang-berang. Hanya dalam hitungan detik, seekor orca dapat muncul dari kedalaman, dan dengan gigitannya yang mematikan, mengiris penghuni Alaska terkecil ini menjadi 2. Tentu saja,
meskipun menghadapi lawan yang lebih unggul dalam segala standar. Ini tidak berarti berang-berang laut akan membiarkan dirinya dimangsa tanpa perlawanan. Saat dihadapkan pada pilihan antara berdiam diri saat orca yang ganas mencabik-cabik mereka atau berjuang demi hidup mereka, mamalia kecil ini tahu pilihan mana yang harus dipilih. Meskipun mereka lebih menyukai kehidupan menyendiri, bagi spesimen yang hidup dalam kelompok besar, kehidupan berkelompok merupakan salah satu strategi bertahan hidup terbaik. Dalam hal ini, setiap berang-berang memainkan peran penting dalam mendeteksi predator, seperti orca yang rakus memantau cakrawala untuk mencari sirip hitam raksasa yang hampir menjadi pertanda kematian. Saat melihat kedatangan predator raksasa ini di kejauhan, berang-berang akan menyerahkan keberanian kepada spesies lain dan merencanakan pelarian cepat ke tempat manapun di mana orca tidak menebar teror. Karena cukup lincah di dalam air, jika mereka dapat memprediksi serangan orca cukup awal, mereka mungkin akan meninggalkan karnivora ini dengan perut kosong dan memenangkan pertempuran ini. Namun, sebagai predator puncak yang menakutkan, orca memiliki banyak alat untuk berburu berang-berang laut, dengan siluman menjadi salah satu senjata utamanya. Saat seekor berang-berang dikejutkan oleh seekor orca lapar yang hanya beberapa meter jauhnya, peluangnya untuk bertahan hidup hampir nol, dan ia hampir pasti binasa karena gigitan predator ini. Di sini, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, berang-berang akan mencoba melarikan diri ke lautan tak berujung dengan orca raksasa di belakangnya. Karena karnivora jauh lebih cepat di dalam air, hanya masalah waktu sebelum mangsanya tercapai. Sebagai salah satu upaya terakhirnya, berang-berang akan berenang tidak menentu dengan belokan tajam dan perubahan arah untuk membingungkan orca. Jika dalam keberuntungan yang amat besar, berang-berang berhasil mengecoh orca untuk sesaat, ia akan mencoba bersembunyi di perairan yang gelap dengan menggunakan bulunya sebagai kamuflase atau di antara bebatuan kecil bawah air yang tidak akan pernah dapat ditemukan oleh paus pembunuh. Sayangnya, bagi berang-berang laut, kelimpahan krustasea dan moluska yang menarik ratusan spesimen ke pantai Alaska merupakan umpan yang sempurna untuk makanan orca yang rakus. Predator puncak ini bergabung dengan karnivora seperti hiu putih besar, singa laut, dan elang botak dalam memburu perenang berbulu ini. Saat berang-berang yang ketakutan bersembunyi dari bahaya gelap lautan, sesosok predator licik muncul di daratan Alaska. Membentang dari pesisir tenggara dan hutan boreal yang indah hingga tundra Arktik yang datar, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari serigala yang perkasa. Bahkan, rusa besar yang paling tangguh pun tidak aman dari predator lincah ini, karena tanpa sengaja ia telah memasuki wilayah kawanan serigala lapar yang tidak akan ragu untuk menyerang. Dalam pengejaran terkoordinasi yang membuat ungulata itu terengah-engah, sepasang anjing kampung melumpuhkan kaki belakang herbivora raksasa itu dengan gigitan kuat, sehingga dalam ledakan amarah yang buas, anjing ketiga menerkam leher hewan yang tak berdaya itu, menimbulkan luka yang mematikan. Setelah mangsanya tertangkap, kawanan itu mulai mencabik-cabiknya, menarik bangkai itu ke berbagai arah dengan gigitan mereka yang kuat, hingga mereka melahap potongan daging yang besar, bahkan tulangnya pun tak luput. Menghasilkan hidangan sebanyak 300 kg daging bukanlah hal mudah, dan bagi seekor serigala, itu pasti akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Itulah sebabnya, seperti anjing peliharaan, predator energik ini seringkali lebih menyukai kehidupan yang tenang dalam kawanan. Tidak seperti paus pembunuh, struktur sosial serigala Arktik jauh lebih primitif. Di sini, pemimpin kawanan adalah pasangan yang sudah kawin, yang akan diikuti oleh anak-anaknya kemanapun mereka pergi. Baik anak beruang muda maupun anak beruang muda menemani orang tua mereka dalam perjalanan, membentuk keluarga yang rata-rata beranggotakan 8 individu. Dilengkapi dengan keluarga besar, dapat menjadi kunci untuk bertahan hidup di Alaska yang keras, terutama karena sebagai hewan yang sangat teritorial, anjing-anjing ini harus mempertahankan wilayah seluas
rata-rata 30 km persegi dari anjing-anjing lainnya. Alasan mengapa serigala Arktik yang licik berusaha keras menaklukkan wilayah yang luas sesederhana nalurinya, kebutuhan akan makanan. Semakin luas jangkauan kawanan, semakin besar pula peluang menemukan mangsa lezat di sepanjang jalan. Dengan nafsu makan yang besar yang terkadang menuntut lebih dari 5 kg daging sehari, kawanan mamalia ini keluar mencari makanan, menempuh perjalanan hingga 10% dari wilayah mereka setiap hari, karena terkadang tidak selalu mudah untuk menemukan sepotong makanan yang lezat. Saat rasa lapar menyerang dan mangsa tidak terlihat, kawanan itu terpaksa berjalan jauh menuju batas wilayahnya. Akan tetapi, ini sama sekali bukan posisi yang nyaman bagi mereka, dan mereka harus tetap waspada, karena berada di zona perbatasan dapat mengakibatkan konfrontasi yang mematikan dengan kawanan tetangga hanya karena memperebutkan makanan dalam sekejap mata. Serigala Arktik umumnya lebih suka menunggu hingga matahari terbenam sebelum berburu. Di bawah naungan bulan, saat mereka melihat korban potensial di kejauhan, kelompok itu berkomunikasi dengan melolong untuk memberi tanda dimulainya perburuan. Teknik serangan akan bergantung pada binatang yang ada di depannya. Jika mangsanya kecil, seperti tikus, cukup mendekat secara diam-diam lalu melakukan penyergapan mendadak. Sedangkan jika pertarungannya melawan binatang tangguh seperti rusa kutub, strateginya adalah mengejarnya hingga membuatnya kelelahan dan kemudian dalam serangan kolektif yang brutal melumpuhkannya sementara mereka mencekik leher calon korbannya. Setelah mereka mengamankan mangsa, pasangan yang dominanlah yang memimpin pesta, menyisakan bagian yang paling bergizi seperti isi perut dan organ dalam untuk mereka sendiri, dan sisanya untuk anak-anaknya. Sementara pasangan dewasa muda puas dengan sisa-sisa daging yang boleh mereka makan. Inilah sebabnya, meskipun keamanan yang ditawarkan kawanan itu tidak dapat disangkal, ketika seekor serigala muda mencapai kematangan seksual antara usia 2 dan 4 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Baik jantan maupun betina dapat hidup sendiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas, hingga mereka menemukan pasangan untuk membentuk kelompoknya sendiri dan menjadi pemimpin kelompok. Mungkin bagi seorang individu yang hidup menyendiri, berburu merupakan kegiatan yang lebih kompleks, terutama ketika ia pertama kali berburu tanpa dukungan leluhurnya. Akan tetapi, sebagai anjing terbesar di dunia, yang tingginya mencapai 85 cm hingga ke bahu dan beratnya lebih dari 40 kg, mangsa yang tak terhitung jumlahnya menjadi mangsa dari anjing buas ini. Meskipun hewan berkuku besar seperti rusa besar dan rusa kutub merupakan bahaya bagi serigala penyendiri karena mereka tidak akan ditelan tanpa perlawanan, mangsa lain seperti burung, hewan pengerat, dan bahkan ikan tidak lebih dari sekadar makan malam lezat bagi predator yang lapar. Jadi, sementara ia berhasil membentuk keluarganya sendiri yang merupakan pemburu terampil, anjing liar ini harus puas menimbulkan kengerian lewat gigitannya seorang diri, tanpa ada teman lain selain para korbannya yang malang, yang merasakan akhir yang tak terelakkan saat mereka mendengar lolongan keras di Alaska yang tidak bersahabat.